Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita pada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, dengan nikmat, hidayah dan taufiknya pada malam ini, alhamdulillah kita kembali bisa bersama-sama duduk di dalam majelis ilmu di kajian rutin, kajian intensif pembahasan kitab Ma'arijul Al-Qabul, dengan harapan mudah-mudahan Allah berkenan melimpahkan ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan taufik dalam rangka mengamalkannya. Allahumma amin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sholawat dan salam senantiasa dipanjatkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertemuan kedua barangkali di pembahasan Yaumul Ba'tsi wan Nusyur, yaitu mengimani hari dibangkitkan, bagian kedua. Kaum mukminin mengimani, meyakini secara pasti, baik di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan, dibuktikan dengan ketaatan amal soleh. Maka ini adalah hakikat bentuk keimanan seorang hamba. Karena tidaklah mungkin seorang hamba mengakui di lisan atau di hati beriman kepada hari kiamat apabila tidak dibuktikan dengan amal soleh. Maka amal soleh ini menjadi bukti nyata daripada atau atas keimanan kita semua. Orang-orang kafir yang mengingkari hari kiamat, mereka sebagaimana Allah kisahkan, tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu. Orang-orang kafir menganggap, meyakini bahwasannya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul, sampaikan wahai Muhammad, bala, pasti. Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Bala wa rabbi, demi Tuhanku. Hanya dua tempat Allah memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia bersumpah dengan mengatasnamakan Tuhanku. Karena pada umumnya ketika Allah bersumpah pasti dengan makhluknya, ya, yang berhak untuk bersumpah dengan makhluknya adalah hanya Allah Rabbul Alamin. Qul wa rabbi, demi Tuhanku, latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Sampaikan kepada mereka, sungguh pasti mereka akan dibangkitkan dan sungguh pasti akan disampaikan atau latunabba'unna bima 'amiltum, atas amalan yang telah dilakukan dahulu di dunia. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah. Pada pertemuan ini kita akan membahas Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dasar atas keyakinan serta keimanan ini.
Demikian pula siapa saja asnaf atau kelompok yang mengingkari hari kiamat. Secara umum garis besarnya ada dua. Maksudnya dua bahasan. Bahasan pertama membahas seputar dalil baik dari Al-Quran atau Sunnah menetapkan itsbat al-ba'tsu wan nusur, ketetapan hari dibangkitkan. Yang kedua adalah siapa saja atau membahas tentang kelompok-kelompok mengingkari hari dibangkitkan. Dua bahasan insyaallah taala pada malam ini. Mu'alif rahimahullah taala di dalam kitab Ma'arijul Qabul membawakan banyak sekali dalil dalam Al-Quran sebelum hadis, banyak sekali. Bahkan beliau menuturkan, ya, bal al-Quranu kulluhu min fatihatihi ila khatimatihi mamlu'un bi dzikri ahwalil yaumil akhiri wa tafasili ma fihi. Bahkan seluruh Al-Quran seluruhnya dari Al-Fatihah sampai akhir dipenuhi dengan penyebutan hari kiamat, wa tafasili ma fihi, serta rincian-rinciannya. Wa taqriri dzalika bi asdaqil akhbari wa darbil amsali li'tibari wal irsyad. Ya. Dengan takrir penetapan tentang isbat, menetapkan hari kiamat. Insyaallah kita akan sama-sama membacakan beberapa ayat saja, ya. Kita konversikan dari ringkasan kitab Ma'arijul Qabul supaya lebih ringkas, ya. Di antara dalil yang mu'alif rahimahullah ta'ala bawakan adalah Quran surah Al-An'am ayat 29 ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu, mereka berkata, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Orang-orang kafir berkata, in hiya illa hayatuna dunya, kehidupan itu hanyalah kehidupan dunia saja. Wa ma nahnu bimab'utsin, dan sekali-kali kami tidak akan pernah dibangkitkan. Ini orang kafir nih. Walau tara id wuqifu ala rabbihim, apabila engkau melihat mereka sudah diberdirikan, dihadapkan ala rabbihim, di hadapan Rabb mereka, qala alaysa hadza bil haqi, maka akan dikatakan kepada mereka, bukankah ini nyata? Seperti hadirin rahimani wa rahimakumullah dalam Quran surah At-Takatsur, dalam kitab Al-Futuhat Al-Uluhiyah, merupakan tafsir atau penjelasan dari tafsir Jalalain, ya. Ketika menjelaskan munasabah, hubungan kaitan antara surah At-Takatsur dengan surah sebelumnya, yakni surah Al-Qari'ah, di mana dalam surah Al-Qari'ah sangatlah jelas menjelaskan tentang hari kiamat. Maka Allah datang setelah itu surah At-Takatsur. At-Takatsur itu menjelaskan tentang sebab-sebab kenapa, ya, banyak daripada manusia melalaikan dan melupakan hari kiamat. Allah sebutkan dalam surah At-Takatsur, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di antara sebab yang, ya, di antara pokok sebab manusia, ya, melupakan akhirat itu adalah sikap at-takatsur, telah melalaikan, telah berbangga-bangga kalian semua at-takatsuru, yaitu sikap at-takatsur, bangga, kemudian apa, sikap mengumpul-ngumpul harta, anak, jabatan, dan seterusnya.
hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Kemudian di lanjutan ayat, kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, sungguh pasti kamu akan mengetahui, dengan pasti akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sungguh sekali-kali tidak, kamu pasti akan mengetahui. Lau ta'lamu summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Tuh. Sungguh pasti kamu akan melihat apa? Neraka jahim. Dengan apa? Ainal yakin. Itu mata apa? Secara mata kepala sendiri. Intinya qala alaysa hadza bil haq. Ketika dikatakan kepada mereka, bukankah ini hak nyata? Qalu, maka mereka akan menjawab, bala wa rabbina, benar, sungguh wahai Tuhan kami. Qala fadhuqul adzaba, di saat itu tidak ada lagi rahmat untuk mereka, yang ada adalah sifat adil, kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kata Allah, fadhuqu al adzaba, rasakanlah azab, bima kuntum takfuruna, sebab kalian kufur, kafir, ingkar, melupakan. Seperti dalam surah Sajdah, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadza inna nasinakum wadhuku adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Sebab kalian dahulu di dunia melupakanku, melupakan pertemuan denganku hari ini, maka hari ini maka aku lupakan kalian. Rasakan siksa azabku yang pedih. Qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illahi, sungguh telah merugi orang-orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Maka hadirin rahimankumullah, seorang mukmin harus betul-betul yakin dengan ilmal yakin. Ilmu yakin itu hakikatnya adalah ilmu yang sampai ke hati, Pak. Ilmu yakin itu adalah ilmu yang sampai kepada hati. Ilmu itu ada yang hanya sebatas di lisan atau hanya sebatas di otak saja, gitulah. Tuh. Sehingga tidak berbuah amal yang demikian. Harapannya kita apabila memiliki ilmu sampai betul-betul meresap kemana? Ke hati, sehingga mudah-mudahan Allah menuntun dan melimpahkan taufik sehingga kita bisa mengamalkannya. Kalau ilmu sudah sampai ke hati, maka insya Allah Ta'ala Allah mudahkan dalam rangka apa? Beramal. Seringkali ilmu itu tidak sampai kemana? Ke hati, sehingga hanya sebatas di lisan saja. Inilah bedanya kita dengan para ulama salaf dahulu, terutama dari kalangan para sahabat, di mana mereka mendahulukan terlebih dahulu keimanan sebelum apa? Berinteraksi dengan Al-Quran. Yes. Bahkan ditambah lagi, mereka tidak menambah 10 daripada ayat kecuali setelah apa? Diamalkan. Karena memang motivasi pendorongnya adalah di sini. Mereka sudah memiliki keimanan. Nah, kita ini sejatinya fasenya apa? Lisan dulu, baru kemana? Ke hati. Dan kadang tidak sampai kemana? Ke hati. Ini PR kita bersama sejatinya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu yakin, ilmu yang sampai kemana? Ke hati. Wa qala ta'ala, kemudian Allah berfirman dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 37 ayat 50. Ayat 37, mohon maaf, ayat 47 sampai 50. Ayat 47 sampai 50. Wa kanu yaquluna a idza mitsna wa kunna turaba wa idhama a inna lamab'utsun au abaunal awalun. Mereka berkata,
yakni orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari al-ba'tsu wan nusyur, hari dibangkitkan, hari kiamat. Aidza mitna, apakah kami apabila kami telah mati, wa kunna turaba, dan keadaan kami sudah menjadi turab, yakni tanah, wa idhaman, dan sudah menjadi tulang belulang, a inna lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan, au abaunal awwalun, demikian pula nenek moyang kami dahulu akan dibangkitkan. Ini pertanyaan apa istilahnya ya? Pertanyaan tapi dengan maksud mengingkari. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Kata Allah, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, innal awwalin wal akhirin, sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang akan datang, al akhirin, akhir, orang-orang yang terakhir, lamajmu'una, mereka akan dikumpulkan ila miqatin, kepada miqat. Ya, ini miqat memiliki dua makna, bisa waktu, bisa tempat. Miqat zamani kan miqat, makan di saat yaumin, hari maklum yang sudah ditetapkan atau sudah diketahui, yang di hari kiamat. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengenai tafsir ayat ini, yakni surah Al-Waqiah. Akhbirhum ya Muhammad, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, annal awwalina, bahwa orang-orang yang dahulu, wal akhirina min bani Adam, dan orang-orang yang datang sepeninggalan mereka dari kalangan bani Adam, sayujma'una ila arasatil qiyamati, akan dikumpulkan di arasat hari kiamah, di padang mahsyar, semua akan dikumpulkan. La nugadiru minhum ahada, kami tidak akan izinkan satu pun daripada mereka beranjak. Nggak bisa. Ada isyarat di hadis Nabi SAW ya, bahwa la tazulu qadam abdin hatta yus'ala an arba', bahwasanya seorang hamba tidak akan pernah mampu melangkahkan kaki sehingga ditanya dari 4 hal. Ya. Apa saja? Masa muda, umur dulu, kemudian masa muda, kemudian dari apa? Dari harta, min ainak tasabu wa fima anfaqahu, dari mana dan dihabiskan untuk apa. Yang keempat apa? Wa an ilmihi, dari ilmunya, diamalkan enggak? Ini 4 hal. Pertama, umur. Yang kedua, masa muda. Yang ketiga, harta. Yang keempat, ilmu. Ini akan ditanya, tidak akan bisa melangkah seorang hamba dan berdiri di mauqif. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di surah Hud ayat 103 105, dzalika yaumum majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud. Itu adalah hari dikumpulkan, lahu kepadanya an-nasu seluruh manusia, wa dzalika dan hari itu yaumun hari mashhud, hari yang disaksikan semua. Wa ma nuakhiruhu, kami tidak akan menundanya, illa kecuali li ajalin ma'dudin, di waktu yang sudah dihitung, sudah ditetapkan. Yauma ya'ti, hari ketika datang, ketika hari tersebut datang, la takallamu nafsun illa biidnihi, tidak mampu satu jiwa berbicara kecuali atas izinnya, sebagaimana di surah apa?
An-Naba ya. La yatakallamuna illa man adzina ar-rahman illa man adzina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara di saat itu kecuali setelah diberikan izin oleh Ar-Rahman dan tidak berbicara kecuali shawab, kebenaran. Nggak bisa mengingkari. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idni faminhum, di antara mereka syaqiyun, ada yang celaka, wa sa'idun, ada yang bahagia. Walihada qala hahuna, oleh karena itu Allah menetapkan di ayat ini la majmu'una ila miqati yaumi ma'lum huwa mauqit biwaqtin muhaddad, waktu yang sudah ditetapkan, tidak dikedepankan, tidak diakhirkan, tidak ditunda, tidak ditambah, tidak dikurangi, sudah ditetapkan. Baik. Sekarang surah Al-Isra ayat 49, ayat 52. Kita tadabbur di saat ini. Al-Isra, surah Bani Israil ayat 49 sampai 52. Wa qalu a idza kunna 'idhama wa rufata a inna lamab'utsun khalqan jadida. Mereka berkata, apakah jika kami sudah menjadi tulang belulang, warufata aina lamab'utsun, sudah hangus, sudah menyatu dengan turab tadi, dengan tanah, aina lamab'utsun, apakah kami akan dibangkitkan, khalqan jadida, ya, ciptaan yang baru. Qul, sampaikan kepada mereka, kunu, jadilah kalian hijaratan au hadida. Sudah, kalian jadilah apa? Hijarah, batu atau besi. Ya, besi. Di surah apa? Karena ini mereka akan apa, kalau hijarah, batu dan besi nanti akan apa? Kalau makhluk selain pada jin dan manusia di antara hewan, maka mereka akan menjadi tanah. Tuh. Au khalqan mimma yakburu fi sudurikum, atau makhluk lain yang dianggap oleh kalian itu besar. Fasayaquluna man yu'iduna, maka pastilah mereka akan berkata, man yu'iduna, siapa yang mengembalikan kami? Qul, katakan, sampaikan kepada mereka, alladzi fatarakum awwala marrah, yang mengembalikan kalian itu adalah zat yang telah menciptakan dahulu di awal mula. Ila akhiri al-ayah. Tuh, di surah Al-Hajj ayat 5 sampai 7. Ya ayuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. Wahai manusia, jika kalian meragukan al-ba'thu, hari dibangkitkan, fa inna khalaqnakum, maka sesungguhnya kami telah menciptakan dahulu kalian dari turab, dari tanah, thumma min nutfatin, kemudian nutfah, thumma min alaqah, kemudian alaqah, yakni segumpal apa? Darah, thumma min mudghatin, kemudian berubah menjadi segumpal daging dalam masa kurun waktu 40 hari sebagaimana sabit di dalam hadis Nabi, mukhallaqatun wa ghairu mukhallaqah. Ya, ada yang diciptakan, ada yang ghairu mukhallaqah, yang tidak diciptakan. Nanti ada paparannya di hadis Nabi SAW. Linubayyina lakum wa nuqirra fil arham, ya, agar menjelaskan untuk kepada kalian dan kami tetapkan di dalam rahim, mana sya'u, apa yang kami kehendaki, ila ajalim musamma, sampai waktu yang sudah ditetapkan. Kemudian kami keluarkan kalian sosok seorang bayi
janin, tifla, anak, thumma litablughu asyuddakum, sampai akhirnya sampai ke asyuddakum, itu dewasa. Wa minkum, ada di antara kalian yang wafat, wa minkum man yuraddu ila ardalil umur, ada juga di antara kalian ya, sampai ke ardalil umur, umur yang paling hina, yakni kepikunan. Dikaila ya lama, agar dia tidak mengetahui mimba di ilmin syai'a, suatu apapun dari ilmu setelahnya. Nah, ila akhiri al-ayah. Yang surah apa? Al-Hajj. Nah. Di ayat yang lain hadirin rahimakumullah, ayat Al-Mu'minun, surah Al-Mu'minun 115. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwasannya kami ciptakan kalian itu abas, yani sia-sia begitu saja. Wa annakum, dan bahwasannya kalian ilaina la turja'un, tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini dalil, landasan dalil ya, sebagian landasan dalil yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala dari Al-Quranul Karim ya. Oleh karena itu, kata beliau tadi, sebagaimana disampaikan, hampir seluruh Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai akhir menjelaskan tentang hari dibangkitkan, yakni hari kiamat. Wa kadzalika ihya'ul ardi ba'da mautiha fayuhyiha ta'ala bil matar. Demikian pula Allah telah menghidupkan bumi setelah kematian, fayuhyiha, kemudian Allah hidupkan ya, bil matari, dengan sebab hujan, fatusbihu muhdarrah, kemudian berubah menjadi hijau. Tahtazzu ba'da mautiha bil qahti. Sekarang kita masuk di hadis-hadis Nabi SAW. Wa ammal ahaditsu fi hadzal babi fakatsirun jiddan. Adapun hadis dalam bab ini sangatlah banyak. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengeluarkan dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah, dan hadis ini termasuk hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzibani ibnu Adam, ibnu Adam telah dusta kepada aku, telah mendustakanku. Walam yakun lahu dzalika, walam yakun lahu dzalika, padahal tidak demikian. Wa syatamani walam yakun lahu dzalika, dan mereka ya, menghina, memakiku, merendahkanku, walam yakun lahu dzalika, padahal tidaklah demikian. Fa amma taqribuhu, adapun dustanya ibnu Adam iyaya kepadaku, fa qauluhu, perkataan dia, perkataan lan yu'idani, bahwa lan yu'idani kama bada'ani, bahwasannya aku tidak akan dikembalikan seperti awal semula. Ini perkataan orang kafir. Telah dusta ibnu Adam kepadaku, bahwasannya ya, aku tidak akan mengembalikan ibnu Adam. Maka dia mengatakan, adapun takdzibuhu, dustanya dia kepadaku, yaitu perkataan lan yu'idani, bahwasannya dia, yakni Allah, tidak akan mengembalikanku kama bada'ani, sebagaimana dia telah menciptakanku di awal semula. Itu dusta. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi, karena sungguh ya, awal ciptaan tidak ada
yang lebih mudah ya daripada mengembalikan. Maksudnya ya, walaysa alayya min i'adatihi, mengulangi sesuatu yang awal mula sudah ada itu jauh lebih mudah daripada awal penciptaan. Sehingga mengembalikan manusia setelah kematian itu sangatlah mudah bagi Allah, dan ini sudah disampaikan. Wa amma syatmuhu iyaya, adapun sikap hamba kepadaku dengan mencela, memaki, merendahkanku, faqaulu, perkataan dia, ittakhadallahu walada, Allah telah menjadikan putra, anak. Wa anal ahadus somadu, padahal aku adalah al ahad, maha tunggal, al somad, maha apa? Tempat apa? Meminta segala urusan, al somad ya, ada di paparannya. Lam alid walam ulad, aku tidak melahirkan, aku juga tidak dilahirkan. Walam yakun li kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menandingiku. Jadi hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari tentang isbat bahwa manusia kelak akan dibangkitkan. Selanjutnya hadis berikutnya, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina nafkhatain, di antara dua tiupan, yakni tiupan apa? Sa'iq, kematian, dan tiupan dibangkitkan. Fa idza nufikha fis suri fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Apabila sudah ditiup sakakala, maka seluruh penghuni langit berikut penghuni bumi mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Tsumma nufikha ukhra fa idza huwa qiyamun yanzurun, di ayat yang lain. Kemudian apabila ditiup tiupan yang kedua, tiupan yang lainnya, maka serta-merta apa? Qiyamun yang turun, bangkit. Jarak antara dua tiupan adalah arba'una, 40. Qalu ya Abu Hurairah arba'una yauman, wahai Abu Hurairah, apakah yang dimaksud adalah 40 hari? Qala abaitu, beliau mengatakan abaitu, aku mengabaikannya. Qalu arba'una syahron, apakah 40 bulan? Qala abaitu, saya tidak tahu. Qalu arba'una sanah, apakah jarak antara dua tiupan itu adalah 40 tahun? Qala abaitu, saya tidak tahu. Thumma yanzilullahu minas sama'i ma'an, kemudian Allah yunzilullahu minas sama'i ma'an, menurunkan air dari langit. Payan butuna kamayan butul baqal, maka kalian akan tumbuh seperti percis tumbuhnya al-baqal, biji-bijian. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yubla, sungguh tidak ada seorang pun dari manusia, dari jasad manusia, kecuali akan binasa, illa idhaman wahidan, kecuali satu bagian saja. Wa huwa ajabu adzanbi, yaitu tulang apa? Tulang apa? Tulang sulbi, tulang ekor. Tulang sulbi. Nah. Wa minhu yarkabu au yurkabu al-khalqu yaumal qiyamati, dari situlah maka penciptaan pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan di riwayat Imam Al-Bukhari dengan maknanya summa yanzilu, ya, yanzilullahu minas sama'i ma'an au yunzilullahu minas sama'i ma, kemudian Allah menurunkan air dari langit, kemudian manusia akan dibangkitkan. Allah taala wa alam, atas hakikatnya seperti apa, hanya Allah yang akan mengetahui, tentang hal ini. Wallahu taala wa alam. Insyaallah taala
kita masuk nanti asnafu munkari al-ba'tsi, kelompok-kelompok yang mengingkari hari kiamat atau hari dibangkitkan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Asnafu munkari al-ba'tsi. Kita masuk di pembahasan kedua yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Demikian pula dalam ikhtisar atau mukhtasar Ma'arijul Qabul. Asnafu munkaril ba'tsi, asnaf atau kelompok-kelompok pengingkar atau orang-orang yang mengingkari hari kiamat, hari dibangkitkan. Tsumma munkiru al-ba'tsi ala arba'ati asnaf. Pengingkar hari kiamat, hari dibangkitkan ada empat kelompok. Kelompok pertama sinfun ankaru al-mabda'a wal ma'ad. Kelompok pertama mereka yang mengingkari al-mabda' wal ma'ad, awal ciptaan dan ma'ad, tempat kembali. Mereka yang mengingkari al-mabda', awal ciptaan, bahwasanya manusia itu tidak diciptakan, dan al-ma'ad, tempat apa? Kembali. Annal aqwana tatasarrafu wa za'amu annal aqwana tatasarrafu. Di kelompok yang pertama mereka mengingkari ciptaan, awal ciptaan dan hari kiamat, hari dibangkitkan. Mereka menganggap bahwa al-akwan, alam semesta ini terjadi karena apa? Terjadi karena alam, tabiat dengan sendirinya. Fatu jadu wa ta'damu bi anfusiha. Ada dan tidaknya itu dengan sendirinya. Tidak ada apa? Tidak ada pencipta. Laisa laha rabbun yatasarrafu fiha. Mereka beranggapan tidak ada Rabb, tidak ada pencipta yang mengatur seluruh alam semesta. Innama hiya arhamun tadfa'u wa ardun tabla'. Wa haula'i hum jumhurul falasifah ad-dahriyah wat tabaiyah. Mereka adalah jumhur, mayoritas falsafah dahriyah atau tabaiyah. Allah apa ya, kalau di ahli bahasan ke kita ya, falsafat dahriyah dan tabaiyah, tabiat. Ya, siapa ateis itu? Nah, yang mengatakan bahwa seluruh ciptaan alam semesta ini terjadi karena apa? Ya, alam ya, karena bumi ada karena apa? Terjadinya apa? Ya, Big Bang gitu. Siapa? Manusia terjadi karena apa? Hah? Teori apa? Evolusi. Nah. Tapi di sisi yang lain mereka, karena motor penggeraknya adalah logika,
sisi yang lain mereka pincang ketika menarik kesimpulan, ketika menyikapi benda-benda yang mereka buat, maka mereka mengatakan bagaimana? Ya, kalau mobil ada yang membuat. Jelas bisa paham ya? Itu logika tuh. Tuh, terus apa lagi? Hal semua yang ada itu sejatinya ada yang menciptakan. Akan tetapi mereka tidak mengakui bahwasanya alam semesta, seluruh alam semesta termasuk manusia dan seluruh itu ada yang menciptakan. Dan ini sudah dibahas di awal penjelasan saya kira. Bagaimana metode retorika para ulama ketika dakwah tauhid dengan tauhid rububiyah. Bagaimana betapa sempurnanya penciptaan apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan teratur. Tuh. Ini kelompok pertama. Ya, salah satunya itu teori evolusi itu. Wasin fasani, kelompok kedua, minad dahriyati ta'ifatun yuqalu lahum ad-dauriyah. Nah, ini juga disebutnya dauriyah. Dia apa istilahnya? Berputar. Teori berputar. Wa hum munkiruna lil khaliqi aidan. Mereka ateis, mengingkari pencipta, Maha Pencipta. Disebutnya dahriyah ini. Disebut dengan dauriyah. Munkiruna lil khaliqi aidan, mengingkari pencipta Allah Rabbul Alamin. Wa ya'taqiduna anna fi kulli sanatin 30,000 sanatin ya'udu kullu syai'in. Mereka meyakini bahwa fi kulli sanatin, di setiap tahunnya, fi kulli sanatin wa 30,000 sanatin, di setiap, ya berapa ini, kulla sanatin wa 30, 1000 berapa, 1031 tahun, 1031 1030 alfa sanatin ya'udu kullu syai'in, akan kembali seperti biasa. Jadi hancur kemudian apa? Kembali terjadi, bermula lagi. Setiap katanya 30.000 tahun. 30.000 tahun. Nah, bumi udah berapa tahun? Jadi setiap 30.000 tahun ya'udu akan kembali kullu syai'in, segala sesuatu, ila makana alaihi, ke tempatnya semula. Wazamu, mereka beranggapan, anna hadza qad taqarrara marratin, dan ini sudah terjadi berulang kali. La tatanaha fakabaru fil ma'quli wa kadzabu bil manqul. Dusta. Qabbahahumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Wa hatani ta'ifatani ya ummuhum qawlu azza wa jalla. Dua kelompok ini masuk dalam Quran surah Al-Jasiyah ayat 24. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Mereka berkata, kehidupan itu hanyalah dunia, namutu wa nahya. Hidup, namutu kami mati, wa nahya kemudian hidup kembali, berputar katanya gitu. Rotasi. Sekarang hidup, nanti akan mati, reinkarnasi. Reinkarnasi, demikian. Wa ma yuhlikuna illa dahru, tidak ada yang membinasakan kami kecuali waktu saja. Waliyadzubillah. Walihada an salafi salihi fiha tafsiran. Kelompok yang keempat, yang ke berapa tadi? 3. Kalau para ulama tafsir menafsirkan ayat tadi Al-Jasiyah ayat 24, namutu wa nahya, kata para ulama tafsir, yamutul aba'u wa yahya al-abna. Yang dimaksud adalah bapak mati, wafat, wa nahya, dan kami hidup. Maksudnya adalah wa yahya al-abna, anak yang hidup. Hakada abadan, dan demikianlah
selamanya. Wa huwa qaulu ta'ifati al-ula, dan ini pendapat yang pertama. Wal ma'na atsani, makna kedua, annahum anau kaunahum yamutuna wa yahyauna, mereka mati kemudian mereka hidup, hum anfusahum, diri mereka, wa yatakarraru dzalika minhum abadan wala hisaba wala jazaa. Nah, itu berulang kali seperti tadi, reinkarnasi. Nah, ngeri. As-sinfus salis, kelompok ketiga, ad-dahriyatu, sama juga mengembalikan ke waktu ya. Min musyrikil Arab wa man wafaqahum, dari kalangan kaum musyrikin Arab. Di mana mereka mengakui bil badaati, mengakui pencipta, rububiyah mereka mengakui. Tapi ketika ya didakwahkan kepada mereka hari kiamat bahwasanya mereka akan dibangkitkan, mereka ingkar. Saya paham ya? Nah, ini musyrikil Arab. Ya, di mana mereka mukirruna bil badaati wa anna Allah taala rabbuhum, mereka mengakui ya bahwasanya Allah lah pencipta mereka, seperti surah Az-Zukhruf ayat 87, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wa ma hadza qalu. Akan tetapi di sisi yang lain dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 35, in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin, hidup kami itu adalah hanya mautatuna al-ula, ya, kematian yang pertama, wa ma nahnu bimunsyarin, dan kami tidak akan dibangkitkan. Tuh. Faqaru bil badaati wal mubdi'u, mereka mengakui tentang badaah awal cipta sekaligus juga yang menciptakan. Wa ankaru, namun mereka mengingkari al ba'atsa, dibangkitkan, wal ba'd, hari kiamat. Wahum, dan mereka al madkuruna, yang disebut di dalam hadis Abu Hurairah, wa amma taqdibuhu iyaya faqalu lan yu'idani kama bada'ani. Ini yang diisyaratkan dalam hadis qudsi yang sudah disampaikan tadi. Adapun dustaannya hamba kepadaku, mengatakan bahwasannya aku tidak akan mengembalikan mereka seperti semula. Walaysa awalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati, padahal ya mengembalikan ciptaan itu jauh lebih mudah dibanding penciptaan pertama. Wasinfur rahbi, kelompok yang keempat adalah mulahadatul jahmiyatu wa man wafaqu. Jahmiyah, kelompok apa? Jahmiyah, ateis Jahmiyah. Aqarru bi ma'adin, mereka mengakui hari kiamat, hari kembali. Namun tidak sesuai dengan apa yang ya diberitakan Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul dalam hadis. Jahmiyah itu. Sekali lagi, Jahmiyah, keyakinan mereka mengakui ma'ad, hari dikembalikan, hari kiamat, namun pemahaman mereka tidak sama dengan Al-Quran dan Sunnah, hadis, nggak sama. Jadi pandangan mereka tentang hari kiamat itu ya logika dasarnya. Balzamu, mereka beranggapan anna hadzal alama ya'damu adaman maut, bahwasanya alam semesta ini ya'damu akan sirna, adaman maut, hilang begitu saja. Walaysal ma'ada huwa bal alamun akhar ghairuhu, memang akan hancur, akan tetapi ya bal alamun, alam akhar, alam yang lain, ghairuhu, selain alam ini. Fahina idin takunul ardu allati tuhadithu akhbaraha wa tukhbiru bima umila 'alaiha min khairin wa syarrin laisat hiya hadhihi. Jadi ketika Al-Qur'an menjelaskan bahwa bumi itu menjelaskan, bumi akan menceritakan
hari-hari kiamat kan. Bagaimana kisah-kisah hari kiamat itu. Tuhaditsu akan memberitakan, menceritakan akhbaroha, berita-beritanya, dan akan tukhbiru menyampaikan bima umila, amalan-amalan yang telah dilakukan, baik amal baik ataupun amal buruk. Laisat fi hadhihi wa takunul ajsadul lati tu'adzabu wa tujaza wa tushhadu ala man amila bihal ma'asi laisat hiya allati uidat bal hiya ghairuha. Intinya yang diadab itu bukan jasad yang ini. Bukan jasad apa? Jasad sekarang kita, tapi jasad yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Wal abdanu allati tunamu fil jannati wa tusabu laisat hiya allati umirat at-ta'ata. Amalan yang diberikan atau apa, jasad yang diberikan karunia masuk ke dalam surga itu bukan disebabkan, salah satu sebabnya setelah rahmat Allah, bukan disebabkan karena amalan ketaatan dahulu di mana? Di dunia. Wala annaha tahawalat min halin ila hal bal hiya ghairuha. Akan tetapi justru dikembalikan itu tabtadi'u ibtidaan mahad, hanya kembali saja semula gitu. Jadi dikembalikan tapi tidak ada hisab. Bisa dipahami ya? Memang dikembalikan tapi dikembalikan seperti semula. Bukankah manusia itu tercipta di atas fitrah? Nah, keyakinan mereka seperti ini. Seakan-akan beramal soleh ataupun tidak, maka tidak akan apa? Tidak ada apa? Tidak ada efek apapun. Inilah pemahaman Jahmiyah. Fa'ankaru ma'adal abdani wa za'amu annal ma'ad bada'atun ukhra. Mereka mengingkari hari kiamat, hari dibangkitkan, hari dikembalikan yang sifatnya badan. Wazamu, dan mereka beranggapan annal ma'ada, bahwa hari kiamat atau hari dibangkitkan, hari kembali itu bada'atun ukhra, yaitu permulaan yang baru, permulaan yang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini ada athar Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, panjang sekali baitnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membawakan bantahan terhadap keyakinan dari Jahm, ya, Jahm bin Safwan diantaranya. Wallahu ta'ala alam. Jadi ada 4, ya, kita simpulkan 4 kelompok yang mengingkari hari kiamat. Pertama siapa? Mereka mengingkari apa? Awal dan akhir, nanti dikembalikan hari kiamat di awal. Yang kedua, rotasi, berputar. Mereka mengingkari siapa? Maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yang ketiga, kaum musyrikin Arab mengakui penciptaan sekaligus juga mengakui Allah Rabbul Alamin sebagai pencipta mereka, tapi mengingkari apa? Kiamat, hari kebangkitan. Kemudian yang keempat, Jahmiyah. Apa keyakinan mereka? Mengakui apa? Hari kiamat atau hari dibangkitkan, akan tetapi tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan Sunnah dan hadis. Seakan-akan mereka memahami itu, bahwa manusia dibangkitkan hanya saja sesuai dengan apa? Bersih suci. Seakan-akan amalan dan amal tidak ada efek apapun. Waliyadzubillah. Nasallallahu ta'ala as-salamah wassadat wa taufiq, innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaih. Demikian hadirin rahimakumullah, apa yang bisa disampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassallallahu ta'ala at-taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.